Elia nggak berdoa, hujannya turun enggak? Berarti doa Elia itu yang membuat kehendak Allah yang ada di surga jadi di muka bumi ini. Katakan amin. Ya, ada begitu banyak kehendak Allah yang baik-baik yang Allah rancangkan di surga buat usahamu, buat keluargamu, buat masa depanmu, buat anak-anakmu, buat bangsa ini, buat kota ini. Jadi, amin. Caranya. Belum semua caranya. Doa, kita beri kemuliaan buat Allah kita. Kenapa bisa begitu? Nantikan jawabannya di sekolah doa. Ya, ada sekolah doa tanggal 16 September sampai nanti bulan Oktober. Ya, tahun lalu dibuka ada 120 orang yang boleh ikut. Saya berharap tahun ini lebih banyak lagi yang ikut. Sebab kalau jemaat di sini berdoa semua, wih dahsyat, amin. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya ya. Jadi waktu kita terima kunci ini, kita akan berdoa dengan efektif bagi terjadinya kehendak Allah di bumi. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan, ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi untuk terjadinya kehendak Allah di muka bumi, harus ada doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan kunci kerajaan Allah? Mengikat kuasa-kuasa setan serta membebaskan orang yang tertawan. Kalau dalam pelayanan, ya, kita sering mengikat, ya, kuasa-kuasa. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah juga disampaikan oleh Bapak. Ini kesaksian. Ada salah seorang jemaat kita nih pengusaha, ya. Lalu kemudian dia ada bikin apalah, mungkin agak kesalahan sedikit tapi bukan kesalahannya dia. Ya, bosnya marah. Dia kalau diangkat telepon jadi sampai dia takut. Ini jangan-jangan bos saya nanti neror lagi sama saya. Lalu saya bilang sama dia, kamu punya kuasa, saya bilang. Kamu ikat, bungkam mulut bos. Ya, gunakan kuasa, gunakan otoritas yang Tuhan beri. Ya, lalu ketika bosnya ada mau nelpon, tapi dia udah ikat dulu, udah bungkam dalam nama Yesus. Nggak tahu ya saudara, yang tadinya marah-marah, suka marah-marah, akhirnya sekarang nelpon dengan suara yang lemah lembut karena kita punya kuasa. Ayo kita beri kemuliaan buat Allah kita. Ya, jadi saudara yang suka dimarah-marahin sama bos, kecuali kalau memang saudara malas perlu dimarah-marahin. Ya, tapi kalau kerjaannya marah mulu. Nah, ya apalagi punya suami yang juga suka marah gitu, tapi jangan diikat dia pas lagi tidur diikat mulut. Ya, roh-roh jahatnya yang kita ikat, amin. Ya, kita punya kuasa untuk mengikat kuasa setan serta membebaskan orang yang tertawan. Ya, dalam retreat encounter, ya, salah satu kesaksiannya adalah seorang anak muda dulu ya, pengen jadi polisi susahnya minta ampun. Ya, tapi setelah dilayani pelepasan, gampang tiba-tiba diterima. Ya, masuk jadi polisi. Sekarang ada di sana di Skadau. Ya, ada seorang anak putri. Ya, wah sulit sekali untuk jadi pegawai negeri. Ikut dalam retreat encounter. Dilayani, ya, mulai dari pemulihan hati Bapak, gambar diri, pemulihan luka batin, layanan pelepasan. Ya, nggak lama kemudian diterima jadi pegawai negeri. Ya, kita diajarkan nanti di dalam retreat encounter. Yang ketiga, memberitakan, ya, bukan memberikan, memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa bagi semua orang yang berdosa, bukan berdoa. Dikurang S ya. Kalau enggak banyak berdoa jadi berdosa. Ya, berdosa dan percaya kepada Yesus Kristus. Oke, yang keempat, ya, dapat menegur dosa serta melaksanakan disiplin gereja. Jadi ketika Petrus diberikan kunci kerajaan Allah, ya, dia diberi otoritas untuk menegur. Satu kali ada satu keluarga,
ya, Pak Ananias dan Ibu Safira. Ya, mereka itu mau mempersembahkan sesuatu. Mereka sudah jual ladang mereka tapi mereka menahan sebagian. Tapi mereka bilang ini semuanya. Dan apa yang terjadi? Petrus bilang kamu itu mendustai Roh Kudus. Wow, saudara, waktu dibilang begitu langsung gak lama kemudian meninggal. 3 jam kemudian datang istrinya. Ya, Safira ditanya, segini kak? Iya betul. Ya, memang begitu. Oh, akhirnya mati juga, saudara. Ada disiplin dari Tuhan. Ya, waduh, ngeri sekali kalau yang seperti itu terjadi, saudara. Ya, tapi yang Tuhan mau adalah supaya kita hidup di dalam ketaatan. Amin. Ya, kejujuranlah begitu. Gak usah yang seperti itu, mengerikan sekali. Yang kelima adalah melepaskan berkat-berkat Allah. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Wah, yang ini keren. Siapa yang mau berkat Allah di surga dilepaskan? Buat saudara, buat usaha saudara. Amin. Saya juga mau. Begitu. Ya, Lukas pasal 6 ayat 38. Ya, coba kita lihat firman Tuhan ini. Ini rahasianya untuk apa yang ada. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah. Jadi waktu kita memberi kita sedang melepas. Ya kan? Waktu kita memberi kita sedang melepaskan sesuatu. Tentunya bukan sembarang lepas. Lepas di meja judi bukan. Ya, tentunya lepas di ladangnya Tuhan. Berilah. Gitu. Lepaskanlah itu. Berilah maka kamu akan diberi. Ya, maka Tuhan akan juga melepaskan. Dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Artinya kembalikanlah apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, ya, dan mencurahkan berkat. Itu kalau sudah ditampilkan ayatnya ada juga. Ya, boleh ditampilkan. Nah, kita baca bersama-sama 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah Tuhan. Bawa seluruhnya, jangan separuh. Separuh. Separuh di sini, separuh di sana. Ya, diatur sendiri. Satu kali ada seorang ibu datang kepada saya. Bu, saya kasih perpuluhan saya untuk penginjilan gereja lain. Terus, jadi saya nggak usah kasih ke sini ya Bu ya. Padahal dia pengerja. Terus saya bilang nggak boleh. Ibu harus bawa perpuluhan ibu ke sini. Kalau ibu mau bantu gereja lain, itu lokasikan dana yang lain. Ya. Jadi kalau caranya harus betul saya bilang. Nggak boleh salah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada apa? Persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan. Jadi di mana saudara diberi makan, bawalah itu. Satu kali ada seorang pengerja di sini yang sudah pernah pindah kemana ya? Ke Makassar atau lalu ketemu kami di Surabaya. Dan dia mau memberikan persepuluhannya kepada kami. Ya, Bu, ini ada berkat. Ini apa saya bilang? Ini persepuluhan kami. Oh, saya bilang ibu sekarang sudah tidak beribadah lagi di tempat kami. Ibu beribadah di mana? Ibu bawa perpuluhan ini di sana. Saya enggak mau terima perpuluhan yang adalah milik hamba Tuhan yang ada di sana. Kalau ibu sudah beribadah di sana, makan di sana, dipelihara di sana, bawalah itu ke sana. Jadi harus betul saya bilang. Ya, saya nggak mau salah dengan Tuhan, saya bilang. Jadi kalau kita beribadah di sini, diberi makan di sini, Tuhan bilang bawalah seluruh, jangan separuh-separuh.
Ya setengah-setengah, bawalah seluruh, benar, kita harus benar. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah. Berikanlah itu kepada Tuhan. Kembalikanlah itu kepada Tuhan. Lalu dikatakan, ya, apakah aku tidak akan membukakan apa? Bagimu tingkap-tingkap langit. Dan dikatakan apa? Curahkan, bukan hanya setetes, dua tetes, tapi dikatakan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Wih, siapa yang mau berkatnya sampai berkelimpahan? Wih, saya mau. Tapi jangan lupa, ya, bawa bilang kiri kanannya, lu bawa seluruhnya enggak? Ya. Jadi apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Lalu yang keenam, melepaskan pengampunan. Waktu kita memberikan pengampunan itu berarti kita sedang melepaskan pengampunan. Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26 katakan seperti ini. Coba dibuka ayatnya. Dibuka ayatnya, Markus pasal 11 ayat 25, 26. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi waktu kita mengampuni, kita sedang melepaskan pengampunan. Ingat lagi tadi, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi waktu kita tidak melepaskan pengampunan, kita sedang mengikat